Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan. Katakanlah kepadaku untuk kemuliaan. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Semua kita bangkit berdiri. Kita berdoa mengundang Tuhan agar Dia yang memimpin ibadah yang kita lakukan saat ini. Nanti kita akan berdoa dipimpin oleh Bapak Guru B. Sitanggang. Kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Yerusalem, kota Allah Kudus. Yerusalem, Yerusalem, kota kesukaan. Yerusalem, kota indah permai, dirindukan jiwa. Kesanalah mataku memandang, kesanalah hatiku melekat. Kesanalah pengharapanku, tempat tinggal yang umat-Mu berjalan mengiring-Mu. Menuntun di depannya, apimu.
dalam nama Tuhan Yesus, Allah Bapa yang kami sembah, yang bertakhta dalam kerajaan surga yang kekal. Saat sore malam hari ini Tuhan, inilah kami yang sudah Tuhan himpun di tempat ini nama untuk memuji-muji nama-Mu dan memuliakan Engkau. Dari segenap hati, jiwa, dan pikiran kami, kami sadari Tuhan semuanya adalah karena kasih dan kemurahan-Mu yang begitu besar bagi kami. Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib jalan kita, itulah yang membuat kami menikmati sukacita surga dan roh kemuliaan-Mu yang Kau curahkan dalam kehidupan kami. Itulah yang semakin membimbing kami, menuntun dan mengarahkan hidup kami, memuliakan Engkau sepanjang hari-hari kami. Demikianlah Bapa pada malam hari ini Tuhan, dalam ibadah kami Tuhan, semua yang kami serahkan awal sampai berakhirnya dalam tangan-Mu. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang mengurapi, hamba yang akan memimpin pujian, baik semua pemusik, sehingga bahkan hamba teristimewa sebagai gembala bagi kami yang menyampaikan firman-Mu pada malam hari ini. Urapi hamba Bapa, curahkan roh kemuliaan-Mu dari surga, menganugerahkan hikmat kemuliaan dan pengetahuan-Mu, kuasa di bawah-Mu Tuhan Engkau nyatakan di dalam diri hamba-Mu, sehingga saat hamba pergi menyampaikan firman Tuhan, semua kami yang mendengar firman dilakukan penuh sukacita, penuh kemuliaan surga, sebab berkat Tuhan tercurah bagi kami semua. Terima kasih Bapa, kami telah percayai Tuhan ada di tengah-tengah kami, dan Tuhan telah mengambil alih segala kepimpinan ibadah. Damai sejahtera surga dalam turunlah atas kami, mengurapi dalam setengah ibadah ini Tuhan. Di sekeliling kami juga kami percaya malaikat-Mu Tuhan kudus mengajar kami. Kepada-Mu kami serahkan ibadah ini, awal sampai berakhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan. Kita mau puji-puji Tuhan dengan pujian berkirang, tak pernah kecewa mengiring Yesus. Jangan
tanpa malam di Yerusalem baru. Yeah.
Allah kami yang Maha Kudus, Allah pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub, Allah semesta alam yang kami kenal, dalam nama Yesus Kristus, Penebus dan Juru Selamat kami ajaib. Inilah kami Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu kepada jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Karena kami tidak dapat bertatap muka dalam ibadah oleh kondisi negara kami yang sangat mengkhawatirkan kami, di mana virus corona telah menimbulkan masalah sehingga kami harus seperti ini kondisinya. Saya undang Tuhan mengurapi hamba-Mu untuk boleh berbicara dengan firman yang Kau titipkan kepada bibir lidahku. Kau urapi dengan Roh Kudus. Saya hanya bersandar Tuhan kepada hikmat dan pengetahuan Roh Kudus, sebab saya tidak ada apa-apa. Saya manusia yang lemah dan buruk. Hanya Engkau Tuhan pengharapanku untuk menyingkapkan apapun yang Kau kehendaki untuk hamba sampaikan. Saya percaya Engkau sudah siap membackup menyampaikan firman ini Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa Surga. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan hamba berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Ucapan haleluya bagi saya merupakan ucapan yang saya usahakan untuk terus-menerus saya perbincangkan setiap ada ibadah-ibadah yang kita lakukan ataupun pertemuan-pertemuan karena nama Tuhan. Karena alasan Wahyu 19 mulai ayat pertamanya di sana mengatakan suara sekumpulan banyak orang di surga. Dengan sukacita mereka menyebut haleluya. Dan sepanjang pasal 19 kitab Wahyu itu ada 4 kali kata haleluya. Itulah sebabnya saya tidak terbawa arus menyatakan sapaan yang lain. Kalaupun sapaan yang lain itu tidak salah, namun sebagai manusia Allah, seperti yang Paulus katakan kepada Timotius dalam 1 Timotius 6 ayat 11. Tetapi engkau hai manusia Allah. Jadi orang yang sudah dikuduskan Tuhan, orang yang sudah dibenarkan Tuhan lewat darah perjanjian yang tercurah dari Golgota itu, mereka telah disebut manusia Allah. Oleh itu mempertahankan bahasa surga yang kelak akan menjadi bahasa kita di surga. Maka bahasa haleluya itu harus sebenarnya sering kita ucapkan, sebab itu menyenangkan hati Tuhan. Baik, mari kita baca firman Tuhan yang terambil dari kitab Yesaya pasal 29. Kitab Yesaya pasal 29. Kita baca ayat 13 dan 14.
Demikian bunyinya. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini, keajaiban yang menakjubkan. Hikmat orang-orangnya yang berhikmat akan hilang, dan kearifan orang-orangnya yang arif akan tersembunyi. Puji Tuhan. Para kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya inilah situasi hidupnya orang Israel pada zaman itu. Bahkan oleh karena bangsa itu hanya teori, berkata-kata memuji Tuhan, tetapi hatinya jauh dari Tuhan, maka satu saat Tuhan berfirman kepada Yesaya dalam Yesaya pasal yang ke-6. Di sana firman Tuhan berbicara, mengatakan kepada Yesaya, siapakah yang akan kuutus? Siapakah yang akan kuutus? Itu dia katakan dalam Yesaya 6 ayat 8. Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Kesalnya hati Tuhan melihat bangsa itu yang dulunya sangat dicintai, yang dulunya sangat disenangi, tetapi kemudian mereka lupakan Tuhan yang telah berbuat begitu luar biasa kepada mereka. Begitu banyak mujizat yang Tuhan telah kerjakan, tetapi itu tidak sanggup meyakinkan hati mereka untuk tidak beralih menjadi penyembah berhala. Lalu waktu itu Yesaya menjawab, ini aku Tuhan, utuslah aku. Saya kira waktu pertama saya baca ini, penutusan Yesaya itu adalah untuk tujuan menyampaikan berkat, tujuan menyampaikan kata-kata penghiburan kepada umat itu. Tetapi ternyata dikatakan Tuhan, ayat yang ke-9 dari Yesaya ini, kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan, lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap jangan, buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya keras, berat mendengar, dan buatlah matanya mereka tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Saudara, rupanya ditentukannya Yesaya adalah untuk menyampaikan penghakiman. Sebab dikatakan harus sampai hampir punah bangsa itu. Sebab bangsa itu orang yang tegak tengkuk, yang tidak mau bersyukur atas perbuatan Tuhan sejak masa lalu. Sekarang mereka membelakangi Tuhan, untuk itu diutus Yesaya. Tetapi jalannya untuk menghakimi bangsa itu.
Saudara dalam Tuhan, begitu menyedihkan kalau diputus seorang yang dikurangi, tetapi tujuannya supaya penghakiman Tuhan nyata. Dalam kitab Raja-Raja ada pemutusan seperti itu juga, di mana kepada Elia dikatakan oleh Tuhan Allah agar ia kemudian terlebih dahulu mengurapi Elisa menjadi nabi menggantikan dia, Elisa yang dari Abel Nahor, mengurapi Hazael menjadi raja Aram, mengurapi Jehu menjadi raja Samaria. Ketiga petinggi yang ditentukan untuk diurapi ini tujuannya untuk menghukum bangsa Israel yang telah meninggalkan Tuhan. Saya berharap saudara, kita orang percaya yang telah melihat begitu banyaknya perbuatan Tuhan, yang telah mengalami begitu banyaknya jamahan Tuhan, pengalaman kita selama ini yang membuat kita tidak akan mungkin menyangkal Yesus sebagai Mesias Allah satu-satunya yang telah mentobatkan kita dan telah membawa kita di jalannya. Berhati-hati kita untuk melatih tubuh kita dipersembahkan kepada Tuhan, sama seperti yang Paulus telah lakukan dalam 1 Korintus 9. Dia jelaskan kepada kita di sana bahwa segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Sebab Injil itu adalah kekuatan Allah yang dapat menyelamatkan kita sampai mencapai hidup yang kekal, hidup yang tidak berkesudahan, hidup tinggal bersama Yesus dalam kerajaannya, sesuai dengan Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 jelaskan di sana. Dalam hal ini di sana ayat 27-nya Paulus sampai berkata, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan sampai aku ditolak. Jangan sampai aku ditolak. Karena kalau kita sudah terpanggil, sudah disebut anak Tuhan, tetapi kalau kita kemudian mengalami kemurtadan, mengalami kemunduran dan tidak setia, bahkan menjadi penyembah berhala, bukankah Yehezkiel 18 ayat 24 berkata, saya ajak kita membaca sebentar, supaya di antara kita yang telah dipanggil percaya oleh Tuhan jangan semena-mena dalam perjalanan ini, tetapi memang harus mentaati firman, sebab oleh firman yang kita kerjakan itulah hati Tuhan disenangkan, seperti yang Dia katakan dalam Matius 7 ayat 24 dan 25, di mana di sana Yesus katakan, orang yang mendengar firman-Ku serta melakukannya digambarkan seperti orang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu yang teguh. Maka datanglah ombak dan banjir melanda bangunan itu, tetapi bangunan itu tidak roboh
setelah kita dengar firman Allah, lalu kita dituntut untuk melakukannya. Amin, haleluya. Saudara dalam Tuhan, kemauan kita melakukan firman Tuhan itulah menjadikan kita disebut sahabat-sahabat Tuhan, keluarga yang akan menerima mahkota kehidupan. Tetapi kalau kita ternyata tidak setia, bukankah seperti Yesaya 18 ini? Saya akan bacakan dulu ayat yang ke-24-nya. Di sini firman Tuhan berkata, sehingga ini perlu kita renungkan, hati-hati kita bertindak dalam panggilan ini. Sebab inilah yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Saya akan bacakan. Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan seperti segala kekejian yang dilakukan oleh orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenarannya, kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena ia berubah setia dan karena dosa yang dilakukan. Ini jelas saudaraku, tidak ada tawar menawar, karena firman Allah tidak mungkin berubah. Matius 24 ayat 35 berkata di sana, langit dan bumi akan berubah, tetapi firman-Ku tidak akan berubah selama-lamanya. Amin, saudara. Satu iota pun firman Allah tetap hidup. Firman Allah harus terlaksana seperti apa yang direncanakan oleh Tuhan. Ibadah yang dilakukan Israel pada zaman itu, pada zaman Nabi Yesaya, ibadah yang sangat menjijikkan hati Tuhan, sehingga diutusnya Yesaya menyampaikan itu. Lalu sesudah zaman Yesus bagaimana? Mari kita lihat kepada Injil Matius pasal yang ke-15, supaya kita juga dalam zaman di mana Yesus sudah datang ke dunia harus belajar mendalami seperti apa tuntutan Tuhan bagi kita untuk beribadah. Matius 15, kita baca ayat 8 dan 9. Jemaat Tuhan, tolong perhatikan dimanapun Anda sekarang berada, perhatikan ini dengan teliti, sehingga kita beribadah harus kita perhatikan apakah kita beribadah secara sungguhan untuk menyenangkan Tuhan atau ibadah asal-asalan. Kita baca ayat 8 dan 9. Demikian akan saya bacakan. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Bapak Ibu, kalimat yang saya bacakan ini ialah kata-kata yang keluar dari bibir mulut Tuhan Yesus. Sehingga saya sampaikan, saya hanya membacakan. Tapi itulah yang dijumpai Yesus pada zamannya. Dan ini terutama ditujukan kepada Farisi, ahli Taurat, Saduki maupun tua-tua Israel.
Dikatakan ayat 9, ayat 8, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya sama, padahal hatinya jauh daripada aku. Ayat yang ke-9, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Anak-anak Tuhan, perhatikan, apakah ibadahmu ibadah yang mengajarkan perintah manusia, yang menjadi dasar-dasarmu bertindak beribadah? Yesus menghendaki supaya apa saja ajaran Tuhan Yesus, ajaran firman, itulah yang kita sampaikan. Dan gereja mula-mula yang telah tumbuh sejak zaman hari Pentakosta, hari pertama, gereja yang betul-betul lahir dari kepenuhan Roh Kudus, itulah yang dikatakan Yesus mulai dari Kisah Rasul pasal yang pertama. Sesudah mereka penuh Roh Kudus sesuai dengan Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Di situ mereka mempunyai keberanian bersaksi di Yerusalem, keberanian bersaksi di Judea, keberanian bersaksi di Samaria, dan ke seluruh penjuru bumi. Dari situlah kita lihat pekerjaan Tuhan begitu semarak. Apa yang dikerjakan Yesus pada zamannya mulai kelihatan dikerjakan para rasul. Mujizat demi mujizat dikerjakan para rasul, sehingga semua goncang. Kalaupun awalnya merasa Farisi dan ahli Taurat sudah menang atas kematian Yesus yang mereka salibkan, tetapi ternyata sesudah hari Pentakosta, kelompok-kelompok yang menentang nama Yesus disebut sebagai Mesias Allah kemudian tidak dapat merintangi pergerakan kebangunan rohani oleh Tuhan lewat Roh Kudus yang diberikan kepada murid-murid yang 120 orang di Yerusalem pada hari Pentakosta. Kuasa Roh Allah yang memenuhi para murid telah membuat Petrus menjadi pengkhotbah yang paling unggul sepanjang sejarah. Di mana hari pertama Pentakosta itu mereka baptiskan sekitar 3.000 orang, itu karena kuasa firman yang disampaikan oleh Rasul Petrus. Inilah gereja yang dimaksud Tuhan, sebab datangnya lahir dari Roh Allah, dari pekerjaan Roh Allah. Saya berharap supaya kita teliti firman Tuhan secara seksama, supaya sebagai jemaat Tuhan kita jauhkan segala sesuatu yang bertentangan dengan keinginan Tuhan. Ada baiknya kita katakan kepada Tuhan, tolong Tuhan, gembalakan saya, tuntun saya, bawa saya memahami jalan-jalan-Mu, bawa saya mengerti kehendak-Mu, sebab Tuhan akan karuniakan ini kepada orang yang haus akan segala sesuatu untuk dia miliki, asalkan ia tetap mengikuti maksud Tuhan dalam firman. Anak-anak Tuhan, saya berharap bangun imanmu sedemikian rupa dan berdoa di dalam Roh Kudus. Sebab itulah dasar pengajaran yang pertama dalam Kisah Para Rasul itu membuat dalam waktu tidak lama seluruh dunia hampir mendengar berita Injil. Karena Roh Kudus itu bergema mendorong mereka bersaksi dari pengalaman rohani yang terjadi. Saudara, Matius 15 tadi berkata,
bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripada aku. Tolong perhatikan saat Anda sedang beribadah. Apakah engkau betul-betul beribadah seperti yang dikatakan dalam firman Allah? Kalau kita baca di dalam Pengkhotbah pasal yang keempat ayat 17, apakah engkau sedemikian cara datangmu kepada Tuhan menyembah Tuhan? Atau asal-asalan, atau tanpa satu rasa takut dan gentar kau menghampiri hadirat Tuhan? Mari kita baca sebentar Pengkhotbah pasal yang keempat ayat 17. Ayat ini saya kira untuk orang Kristen sering disampaikan. Untuk itu saya juga harapkan ini kita paham. Saya akan bacakan. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Karena mereka tidak menjaga hati di dalam beribadah. Dikatakan ayat 9 tadi, percuma mereka beribadah. Kalau sudah disebut percuma, berarti tidak ada gunanya ibadah mereka. Artinya ibadah mereka ditolak, seperti ibadahnya Kain. Dia bakar korbannya dalam kitab Kejadian itu, tetapi dia tidak diterima. Malang kalau jemaat persembahannya ataupun ibadahnya atau doanya tidak diterima Tuhan. Bodoh orang yang beribadah seenaknya menurut pikirannya, tetapi bahagialah orang yang beribadah secara sungguhan, secara serius. Itulah sebabnya saya mencoba mengajar jemaat supaya kita jangan kepalang tanggung menjadi orang percaya. Harus sepenuh hati ikatkan diri kita dengan Tuhan, supaya kalau kita ikatkan dengan sepenuh hati diri kita dengan Tuhan, maka roh Tuhan memenuhi kita terus, hikmat Tuhan disampaikannya kepada kita terus. Sebab Roh Kudus itu menjadi guru kita. Roh Kudus itu akan menjadi memimpin kita. Roh Kudus itu akan mengajar kita dalam segala sesuatu yang belum kita pahami. Akan demikian besar luar biasa hikmatnya orang percaya. Bahkan kalau kita baca dalam 1 Korintus 2 ayat 9, ini hal yang sangat mengagumkan yang dikatakan oleh Tuhan lewat Paulus kepada orang Korintus. Saya akan ajak kita membacanya, saudaraku. 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Luar biasa rancangan Tuhan, dan itu maksud Tuhan, perbuatan Tuhan kepada orang yang mengasihi Dia. Orang yang mengasihi Dia itu orang yang melakukan firman-Nya dengan benar, dengan setia. Itu kata Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes pasal 14. Baik ayat 15-nya ataupun ayat 21-nya atau ayat 23-nya dalam Yohanes 14. 3 ayat menyatakan di sana
Kalau kita lakukan firman Tuhan, berarti itulah yang disebut kita mengasihi Tuhan. Semua manusia percaya dituntut Tuhan mengasihi Tuhan, yaitu dengan jalan untuk hidup melakukan firman Tuhan dengan sepenuh hati. Jangan bergeser dari sana. Nah, kembali kepada firman Tuhan ini. Saudaraku dalam Tuhan, di dalam Matius pasal 23, oleh karena dilihat oleh Tuhan Yesus perangai yang mengaku hamba-hamba Allah yang luar biasa, dituntunnya kita mengerti dan kemudian harus berhati-hati. Dia tegur yakni Farisi dan ahli Taurat. Saya akan bacakan pasal 23 ayat 1 sampai 5, bahkan sampai ayat yang kelima saja. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan, kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Hati-hati saudara, tidak semua orang yang mengaku hamba Tuhan betul-betul hamba Tuhan. Ini buktinya. Mulai dari kitab Yesaya pasal 29 tadi. Kemudian kitab Matius 15 ayat 8 dan 9 tadi. Sebab ada pengajaran-pengajaran yang muncul di tengah jalan yang bukan sumbernya Alkitab, tapi sumbernya dari analisa manusia, mungkin pikiran manusia, sehingga dikatakan ajaran manusia. Kita harus tahu bahwa firman Allah yang dalam Alkitab inilah menjadi dasar buat kita. Lalu dengan ini, adanya teguran Yesus kepada Farisi dan ahli Taurat ini, maka di dalam Matius 7 dia katakan demikian. Saya ajak kita kepada Matius 7 dulu, supaya kita orang percaya hati-hati. Jangan percayai semua yang menyebut dirinya hamba Tuhan, tetapi harus kita lihat siapakah hamba Tuhan itu, siapakah pelayan Tuhan itu. Pasal yang ke-7, mulai ayat yang ke-15 sampai ayat 20. Perhatikan jemaat Tuhan yang berada dimanapun. Ayat ini perlu menjadi renungan, sebab memang harus nyata. Siapakah hamba Tuhan itu? Siapakah yang hanya memperalat nama hamba Tuhan? Saya akan bacakan. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Perhatikan. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka.
Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Saudara, untuk melihat buah memang harus kita uji terus. Betulkah perkataannya, perilakunya, perjuangannya melayani Tuhan? Kita harus lihat seperti apa. Apakah dia kemudian membenci dosa? Apakah dia menolak perilaku jahat? Atau sama dengan orang dunia? Perhatikan, saudara. Saya kagum kepada jemaat di Efesus. Saya bangga dengan jemaat di Efesus yang mengaku rasul, tetap mereka uji. Sampai tingkat yang mengaku rasul mereka uji. Gak sembarang mereka akui seseorang. Harus terbukti dulu. Harus menjadi kenyataan dulu dari buahnya. Sebab bukan omongan yang besar, bukan kata-kata yang besar pembuktian, tetapi ada kenyataan, ada fakta. Apalagi kalau kita hubungkan dengan Markus 16, Injil Markus 16 ayat 17 dan 18. Saya berharap sebagai orang Kristen, sebagai umat percaya, memang kita bolak-balik Alkitab ini. Kita baca terus. Hanya Alkitab ini aja saudara baca, saudara akan kemudian dibuka Tuhan wawasan kerohaniannya. Sebab firman yang tertulis ini adalah suara Allah, pribadi Allah. Dan kalau itu disingkapkan kepada kita, maka kita pun mempunyai pengetahuan yang tanpa batas, mempunyai pengertian yang tanpa batas, mempunyai kekuatan yang luar biasa. Karena itulah saudaraku, hamba-hamba Tuhan yang benar telah banyak mempermalukan roh-roh jahat di udara. Karena salah satu hal yang dikaruniakan Tuhan kepada hamba-hambanya yang benar itu mengusir setan dalam nama Yesus. Saya berharap saudara, akhir zaman ini gereja harus dipulihkan kembali kepada Alkitab, kembali kepada firman, sehingga mereka mengerti bahwa Yesus yang kita sembah itu tidak mati, dia hidup, dan firman-Nya hidup, dan di mujizatnya terus berlaku sampai selamanya. Belum pernah itu lenyap. Kalaupun banyak orang menganggap itu sudah tidak ada lagi zaman ini, tetapi jemaat di sini sudah lihat mujizat Tuhan, dan tentu itu meyakinkan Anda dengan perbuatan-perbuatan Tuhan yang saudara alami, yang jemaat yang lain alami, ataupun yang saudara dengar melalui kesaksian. Terlalu sulit kita membayangkan kalau orang sudah masuk kepada penyakit kanker, tetapi banyak di antara jemaat Tuhan yang sudah dilepaskan Tuhan dari sana,
Itu pertanda bahwa Yesus hidup, bisa perintahkan seluruh virus penyakit apapun lenyap, asalkan orangnya yang memohonkan itu bersungguh-sungguh percaya dan yakin Yesus itu sumber segala sesuatu bagi semua orang yang punya persoalan. Bukan pendeta, bukan oknum manusia, tapi Yesus. Saudaraku, beribadah harus kita coba pelajari seperti apa ibadahnya para rasul itu, seperti apa gereja mula-mula itu. Kalau kita kembali ke sana, saya pikir dunia kembali goncang melihat mujizat Tuhan. Nah, kalau setiap gereja kembali kepada kemurnian firman, lalu setiap gereja hamba Tuhannya, gembalanya dipakai Tuhan, bukankah di mana-mana ada kesaksian luar biasa tentang Yesus? Bukankah di mana-mana ada pengalaman rohani yang menggemparkan, yang membuat mereka bangga menjadi orang percaya, sehingga tidak perlu ketakutan dengan kondisi apapun? Saya sangat yakin jemaat mau dibuatkan Tuhan melihat kemuliaan itu lewat kita kembalikan hati kita mengerti firman, sehingga kalau kita baca cara menyembah Tuhan dalam Mazmur pasal yang kedua, Mazmur pasal yang kedua, di situ dikatakan oleh firman Allah, ayat yang ke-11. Kita Mazmur pasal kedua ayat yang ke-11. Saya bacakan demikian. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut, dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Kenapa dengan takut? Maksudnya beribadah kepada Tuhan harus dengan hati yang sungguh-sungguh, sebab Tuhan serba hadir, maha hadir di segala tempat, di segala waktu, di segala keadaan. Dia tahu siapa kita, Dia mengerti siapa kita. Makanya periksa hidup dalam beribadah. Kenapa kita cium kakinya, kaki bagian telapak kaki Tuhan ataupun bagian tubuh Kristus yang paling hina menurut ukuran manusia ataupun penilaian semua. Tetapi maksudnya kita sendiri sebenarnya sebagai manusia, seperti dikatakan oleh Abraham dalam Kejadian 18 ayat 27. Kalaupun aku ini abu dan ibu. Artinya rendahkan dirimu serendah-rendahnya di bawah telapak kaki Tuhan. Sebab kita ini tidak ada apa-apanya. Apalagi kalau kita baca Yesaya 40. Saya ajak dulu kita kepada Yesaya 40. Supaya kita tahu, sehingga kita jangan sombong dan jangan ada kita mengatakan saya sudah orang pintar, saya sudah begitu banyak pengalaman. Tetapi sebenarnya kalau Abraham leluhur kita itu menyatakan dirinya abu dan debu, apalagi kita ini siapa-siapa rupanya. Padahal Abraham itu sudah disebut sahabat Allah. Tapi dia sendiri katakan, kalaupun aku ini abu dan debu. Kita baca dulu Yesaya 40. Perikopnya, Allah di atas semua Allah. Mulai ayat 12 sampai 31 setengah panjang. Tetapi saya pilah-pilah dulu. Ayatnya. Mulai ayat 15 lah. Kita baca atau saya bacakan. Demikian. Sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam pipa, dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih dari abu halus beratnya.
Ayat 16-nya, Libanon tidak mencukupi bagi kayu api, dan marga satwanya tidak mencukupi bagi korban bakar. Ayat 17, segala bangsa seperti tidak ada di hadapannya, mereka dianggapnya hampa dan sia-sia saja. Dari ketiga ayat ini saja kita harus tahu diri kita sama sekali tidak ada apa-apanya di hadapan kita. Tidak ada apa-apanya. Tapi kita beruntung Tuhan memanggil kita menjadi orang percaya dan dijadikannya kita anak. Luar biasa kasih Tuhan. Itulah sebabnya beribadah dengan takut. Enggak satu waktu di dalam satu tempat saya temukan orang yang modern, yang maju. Modernnya mereka semua serba terbawa kepada kecanggihan zaman ini, termasuk di gereja. Lalu saya katakan kalau kami tetap pakai Alkitab, sebab ini murni. Tidak ada kadang-kadang WhatsApp masuk ke situ. Tidak ada Google masuk. Sehingga waktu kita baca Alkitab, kita tidak terganggu. Tapi kalau seperti ceritamu ini di gerejamu, baik pendetanya maupun jemaat, pakai sebentar-sebentar masuk segala sesuatu. Kira-kira konsentrasi enggak Anda? Betulkah semua jemaat itu memang perhatiannya kepada Tuhan? Tidak terbagi-bagi. Tapi aku biar disebut orang ketinggalan zaman, saya harus pertahankan kemurnian. Supaya kalau mau jemaat diajar, semuanya menjadi orang yang serius, menjadi warga soleh. Jangan hanya sebagian kecil. Saudara, saya berharap kita jangan keluar dari kondisi pengajaran yang sebenarnya. Kita harus ada SOP-nya juga dalam menuntut Tuhan. Jangan liar menurut cara dunia. Tapi memang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dalam Yesaya, dalam yaitu Yohanes pasal yang keempat, ayat 23 dan 24. Allah itu benar. Roh itu bisa seperti yang kita lihat sekarang ini. Kita kan nggak lihat ini udara yang sedang berhembus. Tetapi kita tahu kuasanya, kita tahu keberadaannya. Karena tanpa udara kita sudah mati di sini. Seperti itu gambaran keberadaan Roh Tuhan. Tidak kita lihat, tetapi kita harus percayai. Sehingga Mazmur 139 ayat 7 berkata, kemanakah aku menjauhkan diri dari Roh-Mu ya Tuhan? Tidak ada tempat bagi kita menjauhkan diri dari Tuhan. Oleh itu saudaraku, mari belajar beribadah secara sungguhan, secara serius, secara benar, sampai hari Tuhan datang, sehingga kita menerima mahkota kemuliaan dan tinggal bersama Yesus selamanya. Haleluya. Amin. Kami memuji kebesaran. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib
kembali kami memuji membesarkan nama-Mu Bapa Surgawi yang telah menyampaikan pesan firman kepada jemaat-jemaat dimanapun mereka sekarang berada Tuhan. Kami harapkan firman-Mu itu Engkau ukirkan dalam loh hati mereka masing-masing, sehingga kami semua menjadi pelaku firman, untuk kami boleh bertahan di dalam kemenangan oleh banjir persoalan apapun yang terjadi Tuhan. Kami sangat percaya Engkau yang telah merencanakan keselamatan kami akan terus mengusahakan kemenangan kami dengan segala wibawa kuasa-Mu yang sangat besar dan luar biasa. Dan malam ini juga Tuhan kami doakan kepada Tuhan, mereka yang belum sepenuh hati sebelumnya bersungguh-sungguh beribadah, tapi dengan firman yang Kau perdengarkan kepada mereka, supaya ke depan jangan beribadah menjadi sia-sia, tetapi beribadah secara serius, beribadah secara sungguhan, beribadah dengan takut gentar kepada Tuhan, menyenangkan Tuhan, serta nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Gembalakan semua mereka, jagai kami sehingga Mazmur 23 Tuhan Engkau nyatakan nyata dalam hidup semua jemaat Tuhan. Engkau bawa ke padang rumput yang hijau, dan Engkau bawa juga kepada air yang tenang. Puaskanlah kami dengan kasih karunia Tuhan. Engkau berkati kami semua dengan kasih karunia-Mu yang dahsyat hari demi hari. Selimuti kami dengan kealahan-Mu. Jagai kami Tuhan dari berbagai maksud jahat. Apalagi zaman ini Tuhan, virus corona merajalela di mana-mana. Kami doakan kepada Tuhan supaya bangsa dan negara kami ini Tuhan, Engkau kembali kasihani. Ingatlah kami bangsa Indonesia ini Tuhan. Ingatlah kami penduduk Kota Madia, Bandar Lampung maupun Provinsi Lampung. Tolong Tuhan Yesus kami, dalam nama Yesus, supaya virus corona semua lenyap dari Nusantara ini Tuhan. Sewilayah Nusantara Engkau buatkan virus corona ini dilenyapkan, sehingga persoalan ketidakbolehan kami beribadah berhadapan muka itu kemudian terselesaikan oleh Tuhan yang menghalau virus corona dari negara ini. Sehatkan kembali siapapun yang terpapar virus corona Tuhan. Engkau nyatakan kuasa-Mu menyembuhkan. Engkau nyatakan pertolongan-Mu terutama kepada jemaat-jemaat Tuhan. Engkau sendiri Tuhan yang menjagai, yang memelihara, yang membentengi. Utus para malaikat bala tentara Tuhan berjaga-jaga atas semuanya kami. Kami sangat percaya kasih karunia Tuhan. Kami sangat yakin kuasa-Mu yang mengendalikan seluruh jagat raya ini. Oleh itu Tuhan, kami yakin pemeliharaan Tuhan, dan kami selama ini sudah melihatnya. Biarlah berlanjut pemeliharaan-Mu itu, memberikan kepada kami sejahtera dan sukacita dan keamanan yang begitu luar biasa. Sebentar Tuhan, jemaat-Mu akan menikmati istirahat tidur malam hari nanti. Tolong jagai semua, tolong pelihara, jauhkan maksud jahat dari semuanya. Berkati semuanya Tuhan. Dan besok hari kami akan kembali menyampaikan firman Tuhan dari tempat ini untuk menjangkau jemaat-jemaat untuk boleh menghadapi ibadah hari Minggu Raya Tuhan. Tolong besok di mana firman-Mu, supaya lebih lagi Engkau beri kuasa dan otoritas-Mu Tuhan. Sebab kami rindu gereja Tuhan akhir zaman dikembalikan kepada porsi pelayanan ibadah seperti zaman rasul-rasul yang dahulu kala. Kami sangat percaya kuasa Tuhan. Kami sangat yakin perbuatan Tuhan boleh menyempurnakan gereja-Mu kembali. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita masuk dalam doa kita bersama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus,
kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati, menggembalakan sidang jemaat Tuhan sampai Maranatha Tuhan datang kembali untuk kedua kalinya menjemput orang percayanya. Haleluya. Amin. Satu kota tanpa malam di Yerusalem tadi. Nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati semua.